perkenalkan, nama saya Jennifer dengan NIM 22261. Link yang saya gunakan di sini saya ambil dari di sini. Saya copy ke Usman. Nah, ini dia. Dan link ini saya akan copy sini. Mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan tersebut. Mulai dari sini. Ini adalah deklarasi tipe dokumen HTML. Ini menandakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini. Ini adalah untuk mendefinisikan pengkodean atau karakter dokumen sebagai UTF-8 yang merupakan pengkodean karakter universal yang umum digunakan. Kemudian yang ini adalah untuk menentukan cara browser harus mengatur dan menampilkan halaman pada perangkat mobile dengan lebar viewport setara dengan lebar perangkat dan skala awal. Kemudian sini saya akan menjelaskan ini sampai di sini. Ini adalah menentukan judul halaman web yang akan ditampilkan di bila judul atau tab browser. Ini untuk menghubungkan dokumen HTML dengan file stylus eksternal bernama stylus CSS yang berisi aturan gaya untuk memformat tampilan halaman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program ini. Ini adalah menampilkan judul utama milk search pada halaman web. Kemudian yang ini adalah elemen input dengan atribut for yang sesuai dengan atribut ID dari elemen input yang terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini. Ini saya copy dari API tadi ya, saya dapat. Baik, saya akan melanjutkan dan menjelaskan ini. Ini adalah tag pembuka untuk sebuah div dengan ID meal list. Di sini akan ditampilkan daftar makanan yang diperoleh dari API. Kemudian saya masuk di ini.
Ini adalah variabel search query akan berisi kata kunci pencarian yang telah dienkripsi menjadi URL yang aman dengan fungsi purlend code. Link ini adalah variabel yang menyimpan URL lengkap ke API MIL-DB dengan parameter pencarian yang sesuai. Kemudian saya masuk di sini. Ini adalah mengambil konten dari URL yang dihasilkan menggunakan fungsi file get contents dan menyimpan dalam variabel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ini adalah pengkondisian yang memeriksa apakah variabel data memiliki data dengan apakah kunci MILS ada di dalamnya. Jika iya, maka ada hasil pencarian. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Saya masuk ke dalam slide CSS-nya. Di sini saya akan menjelaskan style CSS-nya. Baik, saya mulai dari yang pertama. Saya mulai dari sini. Ini adalah pemilih untuk elemen dalam HTML yang merupakan bagian utama dari HTML. Kemudian kita masuk di sini. Ini mengatur jenis font untuk teks dan body menjadi Arial dengan sedangkan font tanpa serifen sebagai opsi alternatif. Kita masuk dalam margin. Ini adalah menghilangkan margin 2 dari elemen body yang secara default menjadi. Kemudian ini menghilangkan ruang dalam dari elemen body yang secara default memiliki padding. Baik, saya masuk ke sini. Ini adalah pemilih untuk elemen heading level 1 dalam HTML. Masuk ke text heading. Ini menegakkan teks di dalam elemen heading level 1. Saya masuk ke sini. Margin bottom ini menambahkan margin bawah sebesar 20 pixel pada elemen heading level 1. Kemudian saya masuk di bagian ini. Form ini adalah pemilih untuk elemen form dalam HTML, sedangkan text align adalah menengahkan teks di dalam elemen form. Margin bottom 20 px ini menambahkan margin bawah sebesar 20 pixel pada elemen form. Kemudian saya masuk di sini. Pemilih untuk elemen label dalam HTML. Kemudian margin right ini menambahkan margin kanan sebesar 10 pixel pada elemen label. Kemudian yang ini adalah pemilih untuk elemen input dengan tipe teks dalam HTML. Sedangkan padding 5px ini menambahkan padding sebesar 5 pixel pada elemen input dengan tipe teks. Ini adalah pemilihan elemen dalam HTML, sedangkan padding 5px dan 10px untuk menambahkan padding 5 pixel pada bagian atas dan bawah serta 10 pixel pada bagian kiri dan kanan pada elemen. Kemudian ini
mengatur warna latar belakang menjadi biru pada elemen, sedangkan Width mengatur warna teks menjadi putih pada elemen. Kemudian border none ini menghilangkan border pada elemen. Kursor pointer mengubah ikon kursor menjadi tanda panah ketika diarahkan ke elemen. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan ini. Ini adalah pemilihan untuk elemen button saat diarahkan mouse atau hotbar. Kemudian background color ini mengubah warna latar belakang menjadi biru yang lebih gelap saat tombol button. Ini adalah untuk elemen dengan ID mail list dengan HTML. Baik, di sini saya akan menjelaskan display flags mengatur tampilan menjadi fixed box yang memungkinkan pengaturan tata letak yang lebih fleksibel. Kemudian flag wrap mengizinkan elemen untuk membungkus ke baris baru jika tidak cukup ruang di baris saat ini. Kemudian justify content menengahkan elemen secara horizontal di dalam kontainer flag. Baik, saya akan menjelaskan bagian sini. Mail ini adalah pemilihan untuk kelas CSS dengan nama mail. Margin 10 px menambahkan margin 10 pixel di sekeliling elemen dengan kelas. Padding 10 px ini menambahkan padding 10 pixel di dalam elemen dengan kelas. Sedangkan border 1 px solid ini menambahkan border sebanyak 1 pixel dengan warna abu-abu pada elemen dengan kelas. Border radius 5 px memberikan sudut border radius sebesar 5 pixel pada elemen dengan kelas mil memberikan tampilan sudut melengkung. Sedangkan width 250 px mengatur lebar elemen dengan kelas mil menjadi 250 pixel. Yang terakhir, box shadow. Ini menambahkan bayangan pada elemen dengan kelas mil untuk memberikan efek ketinggian dan kedalaman. Nomor 52 sampai ini adalah pemilih untuk elemen image yang berada di dalam elemen dengan kelas. Sedangkan ini mengatur lebar gambar menjadi 100% dari lebar kontainer inputnya. Ini akan memastikan bahwa gambar mengisi seluruh lebar elemen yang punya. Sedangkan ini akan memberikan sudut pandang sebesar 5 pixel pada gambar. Dengan demikian, gambar akan memiliki sudut yang melengkung daripada sudut yang tajam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mil H2. Mil H2 ini adalah pemilih untuk elemen H2 yang berada di dalam elemen kelas mil. Sedangkan margin top 10 px ini akan menambahkan margin atas sebesar 10 pixel pada elemen H2. Ini akan memberikan ruang di atas judul makanan. Sedangkan font size 18 px ini akan mengatur ukuran font teks pada judul makanan untuk 18 pixel. Yang terakhir, text align enter menengahkan teks di dalam elemen H2 sehingga judul makanan akan ditampilkan di tengah elemen yang mengandungnya. Localhost apakah berhasil atau tidak?
Ini sudah saya buat sebelumnya, jadi sudah. Saya kembali ke phone dulu untuk mencari makanan. Misalnya saya akan mencari ini, tentu saja saya copy dan masuk ke email. Sini saya tidak ini sudah berhasil. Baik, kita coba yang lainnya lagi. Misalnya saya mencari ini sudah ada ya. Ini sudah ya, berarti kita sudah berhasil menggunakan API. Mungkin sampai di sini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, terima kasih.